Bayangkan ini, kamu datang ke acara peresmian kantor pusat perusahaanmu sendiri dengan angkot karena mobilmu berdaja dirampas paksa oleh ibu mertua di depan rumah. Dan ketika kamu masuk, suamimu menatapmu seperti orang asing, lalu berbisik agar kamu duduk di kursi paling belakang supaya tidak mempermalukan keluarganya. Mereka tidak tahu satu hal, nama yang tertera di akta pendirian perusahaan itu bukan nama suamiku, bukan pula nama mertuaku. Itu namaku. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang menguras emosi sekaligus memberi pelajaran. Sebelum mulai, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga nama dan kotamu di kolom komentar, supaya aku tahu dari mana saja kalian menyimak malam ini. Kisah kali ini akan terasa menyesakkan di awal, tapi percayalah, akhirnya akan sangat memuaskan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 10 tahun saya menekuni angka, laporan, dan jejak transaksi yang tidak pernah berbohong. Orang menyebut pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah pura-pura. Angka tidak bisa disuap dengan senyuman manis. Angka tidak bisa ditipu dengan kata-kata indah. Sebuah laporan keuangan, jika dibaca dengan jujur, akan selalu menunjukkan siapa yang sebenarnya berbohong. Pelajaran itu kelak menjadi senjata saya yang paling tajam. Saya menikah dengan Bramantio 6 tahun lalu. Waktu itu, dia hanya seorang staf pemasaran biasa dengan gaji pas-pasan. Saya tidak peduli. Saya jatuh cinta pada caranya bicara tentang mimpi, tentang membangun sesuatu dari nol. Saya percaya pada laki-laki itu. Maka, ketika ayah saya, seorang pengusaha yang merintis bisnis logistik dari sebuah ruko kecil di Bekasi, ingin memberi modal usaha, saya yang mengusulkan agar perusahaan baru itu dijalankan bersama suami saya, ayah saya, Pak Hartono. Bukan orang sembarangan, tapi beliau rendah hati. Beliau bilang, harta tidak ada artinya jika anak sendiri tidak bisa dipercaya menjaganya. Maka beliau menyusun semuanya dengan hati-hati. Model beliau yang kucurkan. Tapi struktur kepemilikannya beliau serahkan kepada saya untuk diatur. Dan saya, sebagai auditor, tahu persis bagaimana menyusun sesuatu agar aman. Perusahaan itu kami beri nama Wijaya Logistik. Dalam 3 tahun, perusahaan itu tumbuh pesat. Gudang kami bertambah dari 1 menjadi 7. Armada truk kami menembus jalur Jawa dan Sumatera. Bramantio duduk sebagai direktur utama. Wajahnya terpampang di majalah bisnis. Dan disitulah perlahan-lahan laki-laki yang dulu saya cintai mulai berubah menjadi orang yang tidak saya kenal. Semua bermula sejak ibunya, Bu Sukmawati, pindah ikut tinggal bersama kami di rumah kawasan Pondok Indah. Beliau datang dengan koper dan tidak pernah pergi lagi. Bu Sukmawati adalah perempuan berusia 62 tahun dengan tatapan yang selalu menghitung. Setiap kali memandang saya merasa beliau sedang menaksir harga, bukan menyapa menantu. Bersamanya datang pula Vania, adik ipar saya, 29 tahun. Vania cantik, pandai bicara, dan sangat pandai membuat dirinya terlihat sebagai korban. Sejak awal saya merasakan ada yang tidak beres di antara ibu dan anak perempuan itu. Mereka sering berbisik di dapur, lalu berhenti ketika saya lewat. Mereka tersenyum manis di depan saya, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke mata. Ayah saya dari jauh sudah membaca gelagat itu. Suatu sore, beliau menelpon saya. Suaranya pelan tapi tegas. Beliau bertanya, apakah saya masih memegang kendali atas perusahaan? Saya menjawab bahwa Bramantio yang menjalankan operasional, tapi struktur tetap di tangan saya. Ayah terdiam sebentar. Lalu beliau berkata, "Nak, jaga baik-baik angka-angkamu. Suatu hari, angka itu yang akan menyelamatkanmu." Waktu itu, saya belum mengerti maksudnya. Saya baru mengerti setahun kemudian. Vania menikah dengan seorang pengusaha properti. Dan sejak itu, tuntutan demi tuntutan mulai berdatangan ke rumah kami. Mereka butuh dana untuk ini.
dana untuk itu. Dan Bramantio, suami saya, selalu mengiyakan uang perusahaan yang seharusnya untuk operasional mulai mengalir keluar lewat pintu-pintu yang tidak saya setujui. Saya mencoba mengingatkan. Tapi setiap kali saya bicara, Bu Sukmawati akan menyela dengan kalimat yang sama. Anindya, kamu ini cuma istri. Urusan uang, biar laki-laki yang mengatur. Saya menelan kalimat itu berkali-kali. Saya pikir, demi rumah tangga, saya bisa bersabar. Awal perubahan Bramantio sebenarnya bisa saya tunjuk dengan jelas. Dulu, di tahun pertama perusahaan berdiri, dia masih sederhana. Dia masih membawakan saya martabak di malam-malam saya lembur mengaudit. Dia masih bertanya pendapat saya tentang setiap keputusan. Tapi semuanya berubah sejak namanya mulai dikenal. Sejak majalah bisnis memuat wajahnya. Sejak orang-orang memanggilnya Pak Direktur. Pujian itu seperti racun yang manis. Dia mulai percaya bahwa kesuksesan ini benar-benar lahir dari tangannya sendiri. Dan melupakan dari mana modal itu berasal dan siapa yang menyusun agar semuanya berdiri. Saya ingat satu malam, ketika saya mencoba mengingatkannya tentang sebuah laporan keuangan yang janggal. Dia menatap saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan meremehkan. Dia berkata, Anindya, kamu itu cuma auditor. Kamu tidak mengerti bagaimana bisnis besar dijalankan. Sudah, urus saja angka-angka kecilmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa menjadi orang asing di samping suami saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa angka-angka kecil yang dia remehkan itulah yang kelak akan meruntuhkan seluruh kerajaannya. Saya pikir demi rumah tangga, saya bisa terus bersabar. Tapi saya lupa satu hal penting, kesabaran yang terus diinjak. Suatu hari akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Dan malam itu di teras rumah, ketika saya mendengar mereka tertawa di ruang tengah, saya tidak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Pagi itu hujan gerimis turun di kawasan Pondok Indah. Saya sedang bersiap berangkat kerja ketika Bu Sukmawati berdiri di depan pintu, menghalangi langkah saya. Di tangannya tergenggam sebuah kunci. Kunci mobil saya. Mobil Alphard hitam yang ayah saya hadiahkan saat ulang tahun saya yang ke-30. Saya bertanya dengan sopan, Bu, itu kunci mobil saya. Saya harus berangkat kerja. Bu Sukmawati menyeringai. Beliau berkata, mobil ini sekarang dipakai Fania. Dia lebih butuh. Kamu kan bisa naik taksi. Gajimu lumayan. Saya tertegun. Saya menoleh ke arah Bramantio yang berdiri di belakangnya, berharap suami saya membela. Tapi Bramantio hanya menghela napas. Sudahlah, Anindya. Itu cuma mobil. Jangan bikin ribut pagi-pagi. Saya menatap suami saya lama sekali. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindungi saya, kini berdiri di belakang ibunya, membiarkan saya dirampas di rumah saya sendiri. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan, lalu berbalik, berjalan keluar pagar, dan memesan taksi di pinggir jalan. Tapi di dalam taksi itu, sambil menatap rumah saya yang menjauh di kaca spion, sesuatu di dalam dada saya membeku. Bukan amarah, sesuatu yang lebih tenang dari amarah. Sopir taksi sempat bertanya, apakah saya baik-baik saja? Karena katanya, wajah saya pucat. Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa saya tidak apa-apa. Padahal di dalam kepala saya, sebuah keputusan baru saja lahir. Selama 6 tahun, saya selalu memilih mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi pagi itu, di bangku belakang taksi yang asing, saya menyadari satu hal. Rumah tangga yang hanya bisa utuh jika satu pihak terus-menerus diinjak. Sebenarnya sudah lama tidak utuh. Saya mulai berhitung. Hari itu, saya datang ke kantor dengan taksi. Rekan kerja saya bertanya, kenapa saya tidak membawa mobil? Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa mobilnya sedang diservis. Saya tidak ingin menceritakan aib rumah tangga saya kepada siapapun. Tapi malam itu, ketika saya pulang, saya membuka laptop
dan mulai melakukan sesuatu yang sudah lama saya tunda. Saya membuka kembali seluruh laporan keuangan Wijaya Logistik selama 2 tahun terakhir. Sebagai auditor, saya tahu cara membaca jejak yang orang lain pikir sudah mereka hapus. Beberapa hari sebelumnya, Bramantio memang sudah mencabut akses saya ke sistem keuangan perusahaan. Dia berdalih bahwa itu demi keamanan, agar data tidak bocor. Saya hanya mengangguk waktu itu. Mereka pikir, dengan menutup pintu depan, saya tidak akan bisa masuk. Mereka lupa bahwa seorang auditor selalu tahu pintu-pintu lain. Saya masih menyimpan salinan laporan dari tahun-tahun ketika saya masih dipercaya. Saya masih punya akses ke catatan bank yang sah atas nama badan hukum milik saya. Dan dari sanalah, malam itu, angka-angka mulai berbicara kepada saya. Ada aliran dana yang janggal. Setiap bulan, ada transfer ke rekening atas nama perusahaan cangkang yang tidak pernah saya dengar. Jumlahnya tidak besar di awal. 50 juta, lalu 100 juta, lalu 200 juta. Tapi malam itu, saya belum tahu seberapa dalam lubang ini. Saya menutup laptop. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Karena saya tahu, saya sudah menemukan benang pertama. Minggu berikutnya, Bu Sukmawati mengadakan arisan keluarga di rumah kami. Rumah saya. Tapi beliau memperlakukan saya seperti tamu. Ketika para tamu datang, beliau memperkenalkan Fania sebagai tuan rumah. Saya disuruh ke dapur, membantu pembantu menyiapkan hidangan. Salah satu tamu, seorang ibu parubaya, bertanya kepada Bu Sukmawati, siapa saya? Dan Bu Sukmawati menjawab dengan ringan, oh, itu istrinya Bram, anaknya orang kampung. Beruntung bisa masuk keluarga kami. Saya berdiri di ambang pintu dapur, mendengar semuanya. Tangan saya gemetar memegang nampan, tapi saya tidak menjatuhkannya. Saya hanya tersenyum. Mengantar teh itu, lalu kembali ke dapur. Malam itu saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar di kepala saya. Penghinaan itu tidak berhenti di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, ayah saya jatuh sakit dan harus dirawat. Saya meminta izin kepada Bramantio untuk menggunakan sebagian tabungan bersama kami guna membantu biaya rumah sakit. Tapi sebelum Bramantio menjawab, Bu Sukmawati sudah menyahut dari ruang sebelah. Untuk apa? Itu kan ayah kamu, urusan kamu sendiri. Uang di rumah ini untuk keluarga Bram, bukan untuk orang luar. Saya terdiam. Ayah saya, orang yang memberi modal seluruh perusahaan ini, disebut orang luar. Saya tidak membantah. Saya membayar biaya rumah sakit dari tabungan pribadi saya sendiri. Tapi malam itu, saya menambahkan satu catatan lagi ke dalam buku diam saya. Lalu, ada kejadian dengan Mbak Asih, pembantu rumah tangga kami yang sudah bekerja bertahun-tahun. Suatu pagi, Fania menuduh Mbak Asih mencuri sebuah kalung. Padahal Fania sendiri yang memindahkannya. Bu Sukmawati langsung memecat Mbak Asih tanpa bukti, bahkan menahan gaji bulan terakhirnya. Saya diam-diam menemui Mbak Asih di luar, membayar gajinya dari uang saya, dan meminta nomornya. Saya berkata kepadanya, Mbak, simpan nomor saya. Suatu hari nanti, mungkin saya butuh saksi yang jujur. Mbak Asih tidak mengerti maksud saya saat itu, tapi dia mengangguk, dan dia menjadi salah satu mata saya di dalam rumah yang sudah bukan lagi rumah saya. Sebulan kemudian, datang pukulan yang lebih telak. Bramantio pulang membawa setumpuk dokumen. Dia meletakkannya di meja makan, lalu memanggil saya dengan nada yang dibuat-buat manis. Dia bilang, ini hanya formalitas. Perusahaan mau ekspansi, butuh restrukturisasi kepemilikan saham agar lebih mudah mendapat pinjaman bank. Dia menyodorkan pena. Tanda tangan di sini. Anindya. Dan di sini cuma soal administrasi. Saya mengambil dokumen itu. Saya membacanya. Dan jantung saya nyaris berhenti. Dokumen itu adalah akta pengalihan saham jika saya menandatanganinya. Seluruh kepemilikan saya atas Wijaya Logistik akan beralih. Setengah kepada Bramantio, setengah lagi kepada sebuah perusahaan yang ternyata milik suami Fania. Mereka ingin saya menyerahkan segalanya dengan tangan saya sendiri. Saya menatap Bramantio.
Saya menatap Bu Sukmawati yang duduk di sofa, pura-pura menonton televisi, tapi telinganya jelas terpasang. Saya menatap Fania yang berdiri di tangga, tersenyum tipis. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya, perempuan kampung yang beruntung, tidak akan mengerti apa yang tertulis di kertas itu. Maka saya melakukan hal yang paling sulit dalam hidup saya. Saya tersenyum. Saya berkata, tentu. Mas, tapi ini dokumen penting. Beri saya beberapa hari untuk membacanya dengan teliti. Saya kan auditor. Saya tidak terbiasa menandatangani sesuatu tanpa membaca. Wajah Bramantio sempat mengeras. Tapi Bu Sukmawati menyahut dari sofa. Kasih waktu, Bram. Biar dia baca. Toh ujungnya tanda tangan juga. Mereka tertawa kecil. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itulah yang menyegel nasib mereka. Malam itu juga, saya menelpon ayah saya. Saya ceritakan semuanya. Suara di ujung telepon terdiam lama. Lalu ayah saya berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduk saya meremang. Anindya, ingat kata ayah dulu. Sekarang waktunya angka-angkamu bekerja. Jangan tanda tangani apapun. Ayah akan kirim seseorang. Esoknya, seorang pengacara bernama Pak Reza datang ke kantor saya, membawa map tebal. Dan di dalam map itu, ada sesuatu yang mengubah segalanya. Pak Reza membuka map itu pelan-pelan. Beliau menjelaskan bahwa ayah saya sejak awal pendirian Wijaya Logistik telah menyusun struktur kepemilikan dengan sangat cermat. Bramantio memang direktur utama. Namanya ada di mana-mana. Tapi pemegang saham mayoritas sebanyak 70% adalah saya, bukan melalui nama biasa, melainkan melalui sebuah badan hukum yang ayah saya dirikan atas nama saya bertahun-tahun lalu, dengan akta notaris yang sah dan tersimpan rapi. Dokumen pengalihan saham yang Bramantio sodorkan kepada saya secara hukum tidak ada artinya tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas. Dan pemegang saham mayoritas itu adalah saya. Saya duduk diam. Air mata saya nyaris jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya mengerti betapa dalam ayah saya melindungi saya. Beliau sudah meramalkan hari seperti ini akan datang. Pak Reza melanjutkan. Beliau berkata bahwa aliran dana mencurigakan yang saya temukan jika ditelusuri dengan benar bisa menjadi bukti penggelapan. Dan penggelapan dana perusahaan adalah pidana. Saya menatap map itu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya juga tahu, ini belum waktunya. Saya harus menunggu momen yang tepat. Momen ketika mereka merasa paling menang. Lalu datanglah momen Lebaran. Dan bersamanya, datang penghinaan yang paling terasa di depan banyak mata. Seluruh keluarga besar Bramantio berkumpul di rumah saya. Lebih dari 20 orang. Dan sejak pagi, Bu Sukmawati memperlakukan saya seperti pelayan di acara orang lain. Saya disuruh memasak opor, menggoreng ketupat, mencuci piring kotor yang menumpuk. Sementara Fania duduk manis menerima THR dan pujian dari para tamu. Ketika seorang bibi memuji masakan rendang, Bu Sukmawati cepat-cepat menjawab bahwa itu resep keluarganya. Padahal sayalah yang memasaknya semalaman. Salah seorang sepupu Bramantio bahkan menyodorkan piring kotornya ke arah saya sambil berkata, "Mbak, tolong dibereskan ya." Mereka mengira saya pembantu yang dipekerjakan untuk acara itu. Saya membereskan semuanya tanpa sepatah kata. Tapi di sela-sela mencuci piring, saya melihat Bramantio di ruang tengah, tertawa-tawa, menerima amplop. Berpura-pura menjadi tuan rumah yang dermawan. Padahal uang di amplop-amplop yang dia bagikan itu, saya tahu persis dari mana asalnya. Dari kas perusahaan yang dia gelapkan. Saya mengeringkan tangan saya, menatap pantulan wajah saya di jendela dapur, dan berkata pelan dalam hati, "Nikmati hari rayamu, Mas, karena ini mungkin yang terakhir." Lalu saya kembali tersenyum, mengantar hidangan. Menjadi pelayan yang sempurna di rumah saya sendiri, sambil terus menghitung dalam diam. Beberapa hari setelah Lebaran, tim audit diam-diam menemukan sesuatu yang membuat saya nyaris kehilangan ketenangan. Bramantio, tanpa sepengetahuan saya, telah mencoba mengalihkan kepemilikan salah satu gudang utama perusahaan ke atas nama suami Fania melalui akta jual beli yang dipalsukan. Beruntung,
Karena status kepemilikan saham yang sah ada di tangan saya. Transaksi itu belum bisa rampung tanpa persetujuan saya. Tapi upaya itu menunjukkan satu hal. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus menggerogoti sampai tidak ada yang tersisa. Dan saat itulah saya tahu, menunggu lebih lama hanya akan memberi mereka kesempatan menghancurkan lebih banyak. Waktunya hampir tiba. Selama 2 minggu berikutnya, saya berpura-pura ragu soal dokumen itu. Saya berpura-pura tunduk. Saya bahkan membiarkan Bu Sukmawati menyuruh saya ini dan itu tanpa membantah. Mereka semakin berani. Fania mulai memboyong barang-barang dari rumah saya ke rumahnya. Sebuah lukisan mahal. Set peralatan makan dari porselen. Bahkan perhiasan pemberian ibu saya almarhumah. Setiap barang yang hilang, saya catat. Setiap tanggal, saya simpan. Karena seorang auditor tahu, bukti terbaik bukanlah amarah, melainkan dokumentasi. Sementara itu, di kantor, saya diam-diam meminta tim audit independen yang dikirim ayah saya untuk masuk. Mereka menyamar sebagai konsultan pajak. Selama 2 minggu, mereka membongkar setiap lembar pembukuan. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Bramantio dan suami Fania telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 4 miliar rupiah selama 2 tahun. Mereka mengalirkannya melalui faktur fiktif ke perusahaan-perusahaan cangkang yang ujungnya bermuara ke rekening pribadi mereka. 4 miliar. Uang yang seharusnya membangun gudang, membayar gaji karyawan, dan menghidupi ratusan keluarga sopir truk. Saya membaca laporan audit itu di kantor saya, sendirian. Jam 11 malam. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya merasakan sesuatu yang dingin dan tenang menyelimuti dada saya. Mereka telah merampas mobil saya. Mereka telah merampas martabat saya di depan tamu. Mereka mencoba merampas perusahaan saya. Dan kini, saya memegang bukti bahwa mereka adalah pencuri. Tapi, saya tidak akan meledak. Tidak. Saya akan menunggu panggung yang sempurna. Dan panggung itu ternyata sudah mereka siapkan sendiri untuk saya. Suatu hari, Bramantio mengadakan jamuan makan malam dengan beberapa mitra bisnisnya di sebuah restoran mewah. Saya diajak bukan untuk dihormati, tapi untuk dipamerkan. Dan kemudian direndahkan. Di tengah makan malam, salah satu mitra bertanya kepada saya apa pekerjaan saya. Sebelum saya menjawab, Bramantio tertawa dan berkata, "Istri saya. Dia cuma pegawai biasa, tukang hitung-hitung di kantoran. Untungnya, saya yang menanggung semuanya." Para mitra ikut tertawa. Saya hanya tersenyum dan menyesap teh saya. Di bawah meja, jemari saya mengetuk pelan. 1, 2, 3. Saya sedang menghitung. Bukan menghitung amarah, tapi menghitung hari yang tersisa sebelum semuanya berakhir. Pulang dari restoran itu di dalam mobil, Bramantio mengeluarkan ancaman yang sebenarnya. Dia berkata, jika saya tidak segera menandatangani akta pengalihan saham itu, dia akan menceraikan saya. Dan menurutnya, dalam perceraian itu, dia akan mengambil seluruh perusahaan. Karena dialah direktur utamanya. Dialah wajah Wijaya Logistik. Dia bilang, "Kamu tidak punya apa-apa, Anindya, tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa." Saya menatap jendela, menatap lampu-lampu kota yang berlarian. Lalu saya menjawab pelan, "Mungkin kamu benar, Mas." Dia tersenyum puas. Mengira saya menyerah. Dia tidak tahu di kepala saya. Baris terakhir dari laporan ini hampir selesai saya tulis. Suatu malam, saat makan, Bramantio mengumumkan sesuatu dengan bangga. Perusahaan akan mengadakan acara peresmian gedung kantor pusat yang baru di sebuah hotel mewah di kawasan SCBD. Akan hadir para investor, pemegang saham, mitra bank, dan rekan bisnis. Acara itu akan menjadi penobatan Bramantio sebagai sosok di balik kesuksesan Wijaya Logistik. Bu Sukmawati bertepuk tangan girang. Fania langsung sibuk memikirkan gaun apa yang akan dia pakai. Dan saya di ujung meja, hanya menunduk menatap piring saya, menyembunyikan senyum yang nyaris tak terkendali. Karena saya tahu di acara itulah
semuanya akan berakhir. Tapi mereka belum selesai mempermalukan saya. Justru menjelang hari peresmian, penghinaan itu mencapai puncaknya. Bu Sukmawati memanggil saya ke ruang tengah sehari sebelum acara. Beliau berkata dengan nada memerintah, "Anindya, besok kamu tidak usah tampil di depan. Kamu duduk saja di belakang. Biar Fania yang mendampingi Bram di panggung. Fania lebih pantas. Penampilannya lebih meyakinkan untuk para investor." Saya bertanya pelan, "Tapi Bu, saya kan istrinya." Bu Sukmawati menyeringai. "Justru karena kamu istrinya yang asal kampung, kamu harus tahu diri. Jangan permalukan keluarga ini di depan orang penting." Saya menatap Bramantio. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya memberinya kesempatan. Tapi suami saya hanya berkata, "Ibu benar. Anindya, kamu duduk di belakang saja. Jangan banyak tingkah besok." Di detik itu, sisa terakhir cinta saya kepada laki-laki itu padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang dingin. Saya mengangguk. Saya berkata, "Baik, saya akan datang, dan saya akan duduk di tempat yang seharusnya." Mereka mengira saya menyerah. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itu adalah ancaman, bukan kepasrahan. Malam sebelum acara, saya bertemu Pak Reza dan tim audit untuk terakhir kali. Kami menyiapkan segalanya. Laporan audit yang lengkap, akta kepemilikan saham yang sah, bukti aliran dana penggelapan, rekaman keterangan Mbak Asih, pembantu yang dulu dipecat dengan tidak adil, yang ternyata menyaksikan banyak hal di dalam rumah itu. Dan satu hal lagi yang ayah saya tambahkan secara pribadi. Saya duduk di kantor Pak Reza malam itu, menyusun urutan semuanya dengan teliti, seperti menyusun sebuah laporan audit yang akan dipresentasikan ke Dewan Direksi. Setiap bukti punya tempatnya, setiap fakta punya gilirannya. Saya tidak ingin ada celah, karena saya tahu ketika kebenaran ini akhirnya bicara, ia harus bicara dengan begitu jelas sehingga tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Pak Reza menatap saya, lalu berkata, "Bu Anindya, saya sudah menangani banyak kasus, tapi jarang saya melihat orang yang menyiapkan keadilan untuk dirinya sendiri setenang ini." Saya hanya tersenyum, karena bagi saya, ini bukan soal balas dendam. Ini soal menutup buku yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Saya menelpon ayah malam itu. Beliau hanya berkata, "Besok Ayah akan datang. Tunjukkan kepada mereka siapa kamu sebenarnya, Nak. Bukan dengan teriakan, tapi dengan angka." Saya menutup telepon, lalu menatap gaun sederhana yang sudah saya siapkan untuk besok. Bukan gaun mewah, hanya gaun hitam yang rapi. Karena besok bukan pakaian yang akan berbicara, melainkan kebenaran. Hari peresmian tiba. Pagi itu, sekali lagi, mereka mempermalukan saya. Ketika saya bersiap berangkat, saya mendapati mobil-mobil di garasi sudah penuh terisi. Bramantio berangkat lebih dulu dengan mobil sport barunya. Bu Sukmawati dan Fania berangkat bersama dengan mobil Alphard saya, yang kini mereka anggap milik mereka. Tidak ada satupun yang menawari saya tumpangan. Saya berdiri sendirian di depan rumah, dengan gaun hitam saya, menatap mereka pergi. Maka saya berjalan ke pinggir jalan. Saya menunggu. Lalu sebuah angkot tua berwarna biru lewat, dan saya menaikinya. Para penumpang menatap saya heran. Perempuan bergaun rapi naik angkot menuju hotel mewah. Saya tidak peduli. Saya duduk di bangku kayu yang keras itu, memegang erat tas berisi map dari Pak Reza, dan menatap jalanan kota yang ramai. Di dalam tas itu tersimpan akhir dari semua penderitaan saya. Sopir angkot bertanya, "Saya mau turun di mana?" Saya menjawab, "Di hotel di SCBD, Pakistan. Ada acara penting yang harus saya hadiri." Beliau mengangguk, tidak tahu bahwa penumpangnya pagi itu sedang menuju medan perang. Ketika saya tiba di lobi hotel yang megah itu, satpam sempat menahan saya. Mereka mengira saya salah masuk. Saya menyebutkan nama acara dan menunjukkan undangan. Mereka mengantar saya masuk dengan ragu. Di dalam Grand Ballroom, suasana sudah gemerlap. Lampu kristal berkilau. Musik orkestra mengalun lembut. Ratusan tamu penting berkumpul, mengenakan jas dan gaun mahal. Di panggung depan, Bramantio berdiri dengan dada membusung, dikelilingi Bu Sukmawati
dan Fania. Menyalami para investor dengan gaya seorang raja. Seorang petugas acara menghampiri saya, mengecek nama saya di daftar tamu, lalu mengantar saya ke sebuah kursi. Bukan kursi VIP di depan, melainkan kursi di barisan paling belakang. Tempat yang biasanya disediakan untuk staf tambahan. Saya melihat Bramantio menatap saya dari kejauhan. Dia tidak menghampiri. Dia hanya memberi isyarat dengan dagunya. Menyuruh saya tetap di belakang. Bu Sukmawati melihat saya, lalu berbisik kepada Fania. Dan mereka berdua tertawa kecil sambil menutup mulut. Saya duduk. Saya melipat tangan di atas tas saya. Dan saya menunggu. Acara dimulai. Pembawa acara naik ke panggung, memuji pencapaian Wijaya Logistik. Bramantio diundang berpidato. Dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana dia membangun perusahaan ini dari nol dengan kerja keras dan visinya sendiri. Dia tidak menyebut nama saya satu kali pun. Dia tidak menyebut nama ayah saya. Dia mengklaim semuanya sebagai miliknya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Sukmawati menyeka air mata bangga. Fania merekam dengan ponselnya. Dan saya di barisan belakang, tetap diam, sambil menatap layar besar di belakang panggung. Lalu pembawa acara mengumumkan tamu kehormatan yang baru saja tiba. Pintu ballroom terbuka, dan masuklah ayah saya, Pak Hartono, dengan setelan jas sederhana, namun berwibawa. Didampingi Pak Reza dan dua orang yang saya kenal sebagai auditor senior. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa investor lama langsung berdiri menyambut, karena mereka mengenali siapa Pak Hartono, sang perintis, yang namanya melegenda di dunia bisnistik. Bramantio di panggung tampak bingung sekaligus gugup. Dia tidak menyangka ayah mertuanya akan datang. Pak Hartono berjalan tenang menuju panggung. Beliau menyalami Bramantio dengan senyum yang dingin. Lalu beliau meminta izin kepada pembawa acara untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tidak ada yang berani menolak. Beliau berdiri di podium, menatap seluruh ruangan. Lalu matanya berhenti sejenak di barisan paling belakang, tempat saya duduk. Beliau tersenyum tipis kepada saya. Lalu, beliau mulai bicara. Bapak dan Ibu yang terhormat, kata Pak Hartono, saya membangun bisnis ini dari sebuah ruko kecil 30 tahun lalu. Dan hari ini, saya datang bukan untuk merayakan. Saya datang untuk meluruskan sebuah kebohongan. Suasana ballroom berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Bramantio mendekat, mencoba menyela. Ayah, mungkin sebaiknya kita bicara di belakang. Tapi Pak Hartono mengangkat tangan, dan Bramantio terdiam. Tidak. Bramantio, apa yang akan saya katakan harus didengar oleh semua orang yang ada di ruangan ini, karena mereka semua adalah pemegang saham, investor, dan mitra. Mereka berhak tahu kebenaran. Beliau memberi isyarat, dan layar besar di belakang panggung berubah. Yang muncul bukan lagi foto megah Bramantio, melainkan sebuah dokumen, akta kepemilikan saham Wijaya Logistik. Dan di sana, dengan huruf yang jelas, terbaca oleh seluruh ruangan, tertera nama pemegang saham mayoritas. Bukan Bramantio, bukan Bu Sukmawati, melainkan nama saya, Anindya. 70%. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Bramantio menatap layar dengan wajah pucat pasi. Bu Sukmawati berdiri dari kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Fania menjatuhkan ponselnya, dan Pak Hartono melanjutkan. Suaranya menggema ke seluruh ballroom. Perusahaan ini sejak awal adalah milik anak saya, Anindya. Saya yang memberi modal, tapi saya yang menyusun agar kepemilikannya aman di tangannya. Dan selama ini, dia membiarkan suaminya memimpin karena dia percaya pada pernikahannya. Sampai kepercayaan itu dikhianati. Lalu Pak Hartono menoleh ke arah saya. Beliau berkata dengan lembut, Anindya, nak, naiklah ke depan. Tempatmu bukan di belakang. Tempatmu di sini. Seluruh ruangan menoleh ke barisan paling belakang. Ratusan pasang mata tertuju kepada saya. Perempuan bergaun hitam sederhana yang tadi mereka pikir hanya staf tambahan. Saya berdiri. Saya menggenggam tas saya. Lalu saya berjalan perlahan. Dengan kepala tegak, menyusuri lorong di tengah ballroom. Melewati Bu Sukmawati yang gemetar. Melewati Fania yang pucat. Menuju panggung. Saya naik ke podium. Saya menatap ratusan tamu itu. Lalu, saya menatap Bramantio.
suami saya, yang kini berdiri dengan lutut nyaris gemetar. Saya tidak berteriak, suara saya tenang, jelas, dan dingin seperti angka-angka yang selama ini menemani saya. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," kata saya. "Nama saya Anindya, saya seorang auditor, dan malam ini izinkan saya mempersembahkan sebuah laporan keuangan." Layar di belakang berganti lagi. Kali ini yang muncul adalah grafik aliran dana, faktur-faktur fiktif, nama perusahaan, cangkang, dan jumlah yang membuat seluruh ruangan terkesiap. Saya berkata, selama 2 tahun terakhir, dana perusahaan ini telah digelapkan sebesar 4 miliar rupiah. Dialirkan melalui faktur palsu ke perusahaan-perusahaan fiktif yang bermuara ke rekening pribadi Direktur Utama, Bramantio, dan suami dari adik iparnya. Uang ini, Bapak dan Ibu, adalah uang yang seharusnya membayar gaji ratusan supir truk kita. Saya menunjuk ke layar, satu persatu. Saya menjelaskan setiap angka dengan ketenangan seorang auditor yang sedang mempresentasikan laporan tahunan. Tanggal transaksi, nomor faktur, nama penerima, semuanya cocok, semuanya runtut, semuanya tidak bisa dibantah. Saya bahkan menampilkan rekaman rapat internal, di mana Bramantio dengan terang-terangan memerintahkan stafnya membuat faktur tanpa barang. Para investor membaca layar itu dengan wajah yang berubah dari kagum menjadi muak. Mereka menyadari sosok visioner yang baru saja mereka beri tepuk tangan ternyata hanyalah seorang pencuri yang pandai berakting. Ballroom itu pecah. Para investor berdiri. Para pemegang saham saling berteriak. Seorang direktur senior menatap Bramantio dengan wajah penuh jijik. Bramantio melangkah maju. Suaranya bergetar. "Anindya, ini tidak benar. Kamu salah membaca data." Tapi saya memotongnya dengan tenang. "Saya auditor." "Mas, saya tidak pernah salah membaca angka. Angka tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah orang-orang yang mengira saya terlalu bodoh untuk membacanya." Bu Sukmawati maju ke depan. Wajahnya merah padam. Beliau berteriak, "Kamu menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini di depan umum." Saya menatap beliau dengan tenang. Saya berkata, "Mempermalukan, Bu. Saya hanya membacakan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi orang-orang yang mencuri." Lalu menyuruh pemilik sahnya duduk di kursi belakang dan naik angkot ke acaranya sendiri. Ruangan terdiam mendengar kalimat itu. Beberapa tamu menatap Bu Sukmawati dengan tatapan yang berubah. Bu Sukmawati, yang tadinya garang, kini terduduk lemas di kursinya. Beliau menatap saya dengan mata yang penuh ketakutan, lalu mencoba mengubah nada. Beliau memanggil saya, "Anindya, Nat. Ibu kan mertua kamu. Kita keluarga. Tolong, jangan teruskan ini. Ibu, mohon." Suara beliau bergetar, mencoba memainkan kartu terakhir. Kartu yang dulu selalu beliau injak-injak. Kartu bernama keluarga. Saya menatap beliau dengan tenang. Saya berkata, "Bu, saya juga dulu menganggap kita keluarga. Saya memanggil ibu setiap pagi. Saya merawat ibu. Tapi setiap kali saya menyebut kata keluarga, ibu menjawab dengan kata pembantu. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang sudah ibu ajarkan kepada saya, bahwa di rumah ini yang berlaku bukan perasaan, tapi kebenaran." Bu Sukmawati menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa beliau ucapkan. Para tamu yang menyaksikan adegan itu terdiam. Beberapa ibu-ibu menatap Bu Sukmawati dengan tatapan yang dulu mungkin penuh hormat, kini berubah menjadi iba bercampur kecewa. Inilah harga dari kesombongan yang dipupuk bertahun-tahun. Ketika topeng akhirnya terlepas, tidak ada satupun yang tersisa untuk dibanggakan. Saat itulah pintu ballroom kembali terbuka. Masuklah beberapa orang berseragam. Mereka dari kepolisian, didampingi petugas dari lembaga yang mengurus tindak pidana keuangan. Ternyata
Ayah saya dan Pak Reza telah melaporkan kasus penggelapan ini secara resmi, lengkap dengan bukti audit. Beberapa hari sebelumnya, acara peresmian ini, tanpa Bramantio sadari, telah menjadi tempat penangkapannya. Para petugas berjalan menuju panggung. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Bramantio, Anda kami amankan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan." Bramantio mundur. Wajahnya kehilangan seluruh warna. "Tidak. Tunggu. Ini salah paham." Dia menatap saya, lalu menatap ibunya, lalu menatap para investor yang kini memalingkan wajah darinya. Para petugas memegang lengannya. Dia berteriak, "Anindya, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu." Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya berkata pelan, "Kamu berhenti menjadi suami saya di hari kamu membiarkan ibumu merampas mobil saya dan menyuruh saya duduk di belakang. Saya hanya menyelesaikan apa yang kalian mulai." Busuk Mawati menjerit, mencoba meraih lengan anaknya, tapi para petugas menahannya. Fania berlari ke arah pintu, mencoba kabur. Tapi ternyata suaminya juga sudah menunggu di luar dalam pengamanan petugas yang lain. Karena namanya pun tercantum dalam aliran dana itu. Dalam hitungan menit, kerajaan kebohongan yang mereka bangun di atas tipu daya runtuh di depan ratusan orang. Dan saya berdiri di panggung, menyaksikan semuanya, tanpa setetes pun air mata. Sebelum para petugas membawa Fania keluar, dia menatap saya dengan mata penuh kebencian. Dia mendesis, "Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya beruntung punya ayah kaya." Saya mendekatinya. Saya berkata dengan tenang, agar hanya dia yang mendengar. "Tidak, Mbaknya, saya tidak beruntung. Saya hanya sabar. Selama 2 tahun, kalian mengira diam saya adalah kebodohan. Padahal saya sedang mencatat setiap kesalahan kalian. Kesabaran yang kalian anggap kelemahan. Ternyata jebakan yang paling rapi." Fania membuang muka. "Tapi saya tahu kalimat itu akan menemaninya di setiap malam yang panjang." Di antara para tamu, ada seorang investor senior yang sejak tadi mengamati saya. Beliau mendekat, menjabat tangan saya dengan erat, dan berkata bahwa beliau bangga melihat bagaimana saya menangani semua ini, tanpa emosi yang meledak-ledak, tanpa drama, hanya dengan fakta. Beliau berkata, dengan pemimpin seperti saya, beliau bersedia menambah investasinya satu persatu. Para pemegang saham lain mengangguk setuju. Di tengah reruntuhan kebohongan Bramantio, kepercayaan baru justru tumbuh untuk saya. Dan saya menyadari panggung yang mereka siapkan untuk mempermalukan saya telah berubah menjadi panggung kelahiran saya yang sebenarnya. Setelah para petugas membawa mereka, ballroom itu hening sejenak. Lalu, satu persatu, para tamu mulai bertepuk tangan. Bukan untuk Bramantio, tapi untuk saya. Para pemegang saham menghampiri saya, menjabat tangan saya, menyatakan dukungan mereka agar saya mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Ayah saya berdiri di samping saya, merangkul bahu saya dengan bangga. Beliau berbisik, "Sudah ayah bilang, nak, angka-angkamu yang menyelamatkanmu." Saya menyandarkan kepala di bahu ayah saya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bramantio dan suami Fania ditetapkan sebagai tersangka. Aset-aset mereka dibekukan untuk mengganti kerugian perusahaan. Mobil Alphard saya yang sempat dirampas kembali ke tangan saya, meski jujur saja, saya tidak lagi peduli pada mobil itu. Yang saya pedulikan adalah ratusan karyawan yang gajinya kini aman, dan perusahaan yang kini saya pimpin dengan tangan saya sendiri. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah mengambil alih perusahaan adalah memanggil kembali Mbak Asih, perempuan jujur yang dulu dipecat dengan tuduhan palsu. Saya menawarinya pekerjaan kembali. Kali ini bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pengurus rumah tangga kantor dengan gaji yang layak dan dihormati. Mbak Asih menangis ketika saya menyampaikannya. Dia berkata, "Bu, saya tidak menyangka kebaikan kecil saya dulu dibalas sebesar ini." Saya menggenggam tangannya. Saya berkata, "Mbak, orang yang jujur saat dunia tidak melihat, pantas dihargai saat dunia akhirnya melihat." Karena saya percaya, sebagaimana kejahatan
selalu meninggalkan jejak. Kebaikan pun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Para karyawan, para sopir truk yang dulu hampir kehilangan mata pencaharian, kini menatap saya bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa hormat. Mereka tahu perempuan yang dulu disuruh duduk di belakang dan naik angkot ke acaranya sendiri adalah orang yang menyelamatkan periuk nasi keluarga mereka. Dan bagi saya, tepuk tangan dari mereka jauh lebih berharga daripada semua tepuk tangan di ballroom mewah itu. Bu Sukmawati yang tidak terlibat langsung dalam penggelapan lolos dari jerat hukum. Tapi beliau kehilangan segalanya. Rumah mewah tempat beliau menumpang kini menjadi milik saya sepenuhnya, dan beliau harus kembali ke kampung. Fania bercerai dengan suaminya yang dipenjara, dan kehilangan gaya hidup mewah yang selama ini dia banggakan. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Bu Sukmawati menelpon saya. Suaranya tidak lagi memerintah. Beliau memohon, meminta bantuan keuangan, mengaku menyesal. Saya mendengarkan dengan tenang. Lalu, saya berkata, "Bu, dulu saya hanya minta dihargai sebagai menantu, tapi yang ibu beri hanya hinaan. Sekarang saya doakan ibu sehat, tapi rumah ini dan hidup saya sudah tidak ada tempat lagi untuk orang yang menganggap saya pembantu." Lalu saya menutup telepon dengan pelan. Setahun berlalu sejak malam itu. Wijaya Logistik kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Saya memimpinnya bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, dengan transparansi, dan dengan rasa hormat kepada setiap karyawan. Gudang kami bertambah. Para sopir truk yang dulu hampir tidak menerima gaji, kini bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Saya membangun sistem audit internal yang ketat, agar tidak ada lagi yang bisa mencuri dari kerja keras orang banyak. Ayah saya, yang kesehatannya berangsur pulih, sering datang ke kantor, hanya untuk duduk di sudut ruangan, menatap saya bekerja dengan senyum bangga. Bramantio menjalani proses hukumnya. Di persidangan, dia mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia menyalahkan ibunya, menyalahkan adiknya, bahkan menyalahkan saya. Tapi angka-angka di laporan audit tidak bisa dibantah. Dia divonis bersalah. Aset-asetnya disita untuk mengganti kerugian. Suami Fania pun bernasib sama. Kerajaan yang mereka bangun di atas tipu daya, runtuh tanpa sisa. Suatu sore, saya pulang ke rumah saya di Pondok Indah. Rumah yang kini benar-benar menjadi rumah saya. Tidak ada lagi suara bisik-bisik di dapur. Tidak ada lagi tatapan yang menghitung. Saya duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat dan sepiring ikan goreng dengan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua jamuan mewah yang pernah saya hadiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan kedamaian. Bukan kedamaian orang yang menang, tapi kedamaian orang yang akhirnya bebas. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara orang yang kuat mengumpulkan kebenaran sebelum membiarkan kebenaran itu bicara sendiri. Dan jangan pernah menghina pasangan yang dengan tulus mendampingimu dalam kesederhanaan. Karena orang yang mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa adalah orang yang paling tidak boleh kamu hianati. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi Anindya dulu. Diinjak harga dirinya, dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Dipaksa diam demi menjaga keutuhan yang sebenarnya sudah retak. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian, tapi oleh bagaimana kalian akhirnya memilih untuk berdiri. Di luar sana, ada pula banyak suami seperti Bramantio yang silau oleh kesombongan dan bisikan keluarganya, hingga lupa siapa yang sungguh-sungguh berdiri di sisinya saat ia tidak punya apa-apa. Dan ada banyak ibu mertua yang karena rasa takut atau keserakahan justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Anindya kini hidup dengan tenang. Dia memimpin perusahaannya, merawat ayahnya,
dan belajar mencintai dirinya sendiri kembali. Bramantyo, Vanya, dan suaminya menghabiskan hari-hari mereka dalam penyesalan di balik jeruji. Dan Bu Sukmawati di kampung halamannya. Hidup dalam bayang-bayang keserakahan yang pernah dia pilih. Roda kehidupan memang berputar, dan ia selalu berputar paling adil bagi mereka yang sabar menanti. Apa yang ditanam dengan keserakahan akan dituai dengan kehancuran, dan apa yang ditanam dengan kesabaran akan dituai dengan kemenangan yang tidak pernah bisa direnggut siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dengan amarah atau membalas dengan kebenaran. Anindya memilih kebenaran, dan kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat saya sedang dinas di luar kota, ibu mertua mengeluarkan semua barang saya dari kamar utama. Lemari saya dikosongkan. Pakaian saya dimasukkan ke karung, dan kamar itu diserahkan kepada kakak ipar yang baru melahirkan. Saya hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membuka ponsel dan menelpon notaris kepercayaan saya. Keesokan harinya, mereka menelpon saya 31 kali. Tetapi saat itu, semuanya sudah terlambat untuk mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Kisah hari ini terinspirasi dari kejadian nyata. Sudah saya ubah nama dan tempatnya. Jika kamu pernah merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri, tolong dengarkan sampai akhir. Karena di ujung cerita ini, ada satu kalimat yang mungkin akan kamu ingat lama. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap tanda tangan sah, setiap surat berkekuatan hukum, setiap hak tercatat pada pemiliknya yang benar. Orang datang kepada saya ketika mereka ingin sesuatu menjadi resmi. Saya tahu betul nilai sebuah dokumen. Saya tahu betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Itulah mengapa ketika rumah saya direbut, mereka memilih hari yang salah dan memilih orang yang salah. Jika ada yang bertanya, apa rasa sakit terbesar dalam sebuah pernikahan? Saya tidak akan menjawab dimarahi, bukan pula diremehkan, bukan dipandang sebelah mata. Rasa sakit terbesar adalah berdiri di depan pintu rumah sendiri, melihat barang-barang yang kau pilih dengan tanganmu sendiri disingkirkan oleh orang lain, lalu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di mata mereka, kau tidak pernah dianggap pemilik tempat itu. Hari itu, urusan dinas saya di Surabaya selesai setengah hari lebih cepat. Saya memutuskan pulang tanpa memberitahu siapapun. Di perjalanan menuju bandara, hati saya terasa ringan. Beberapa hari sebelumnya, suami saya, Mas Bagas, mengirim pesan yang manis. Katanya, kalau saya pulang lebih awal, telepon dia. Biar dia jemput. Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan. Saya bahkan mampir membeli sekotak bulu pandan kesukaannya. Dalam hati saya berpikir, mungkin sore ini suasana rumah akan lebih hangat. Saya membayangkan wajahnya saat melihat saya datang lebih cepat. Saya tidak tahu bahwa di rumah itu, sebuah suasana lain sudah disiapkan tanpa saya. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, dada saya langsung mengencang. Di teras, berjajar beberapa pasang sandal asing. Ada sandal orang dewasa dan sepasang sandal kecil untuk ibu yang baru melahirkan. Saya belum sempat menurunkan koper ketika bau yang aneh menyergap dari pintu. Bau minyak kayu putih, bau air rebusan daun untuk memandikan bayi, bau bubur yang dimasak lama, bercampur bau susu formula dan popok kain yang baru dijemur. Itu bukan bau rumah saya. Itu adalah bau kehidupan orang lain. Sebuah tatanan baru. Dan jelas, tidak ada tempat untuk saya di dalamnya. Saya melangkah ke ruang tamu. Kaki saya seolah terpaku di lantai. Di tengah ruangan, dekat sofa,
Ada beberapa kantong plastik hitam besar, diisi seadanya dengan pakaian saya. Ada blazer kerja yang baru saya beli bulan lalu. Ada rok yang biasa saya gantung rapi. Bahkan selendang pemberian almarhumah nenek saya. Diremas kusut, dimasukkan begitu saja seperti barang bekas. Saya menunduk. Kotak rias saya tergeletak terbuka di bawah meja. Beberapa lipstik berserakan di lantai. Tanpa perlu bertanya, saya tahu. Seseorang telah menyentuh barang-barang saya dengan sangat kasar. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Saya mendorongnya pelan. Dan jantung saya seolah diremas. Spray krem yang baru saya ganti minggu lalu sudah lenyap. Diganti spray bunga merah menyala. Meja naka saya didorong mepet ke dinding. Di tempat saya biasa meletakkan pot anggrek kecil. Kini berdiri sebuah box bayi. Di atas meja rias saya, yang dulu tertata parfum dan kotak perhiasan. Sekarang, penuh botol susu, popok, dan vitamin pasca melahirkan. Saya masih terpaku ketika pintu kamar mandi terbuka. Kakak ipar saya, Rina, keluar dengan rambut dijepit seadanya. Ia mengenakan jubah tidur sutra abu-abu. Jubah yang saya beli tahun lalu saat diskon akhir musim. Ia menatap saya dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun canggung. Bahkan tersenyum dengan sangat alami. "Oh, kamu sudah pulang," katanya santai. "Tadi aku baru bilang ke ibu, kamar ini paling sejuk. Ada AC-nya. Paling pas untuk merawat bayi." Saya menoleh padanya. Sesaat saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya kehabisan kata, tetapi karena saya tidak percaya ada orang yang begitu tidak tahu malu. Jubah yang ia pakai adalah milik saya. Kamar ini adalah kamar saya. Setiap benda terkecil di sini adalah hasil pilihan dan tangan saya sendiri. Namun, ia berdiri di sana, berbicara seolah-olah sayalah yang salah masuk ke tempat asing. Tepat saat itu, ibu mertua saya, Bu Marni, muncul dari dapur. Beliau berkaca pinggang di ambang pintu. Nadanya santai, hingga terdengar menakutkan. "Kamu pulang pas sekali, Larasati," kata Bu Marni. "Ibu baru mau menelponmu. Rina baru melahirkan. Badannya masih lemah. Ada bayi pula. Jadi harus di kamar yang luas. Kamu dan Bagas pindah sementara ke kamar kecil di ujung lorong. Beberapa bulan saja, sesama keluarga. Mengalah sedikit, tidak akan rugi." Saya menoleh perlahan. Bagas berdiri dekat meja makan. Tangannya memegang sebungkus vitamin yang belum dibuka. Matanya menghindari tatapan saya. Saya menatap suami saya lama sekali. Saya hanya butuh ia melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat kepada ibunya, bahwa urusan ini harus menunggu saya pulang untuk dibicarakan. Hanya satu kalimat. Tetapi ia tidak melakukannya. "Mengertilah," kata Bagas pelan. "Kakak baru melahirkan. Kita kan keluarga." Kata keluarga itu terdengar begitu pahit di telinga saya. Diucapkan oleh orang yang justru tidak memperlakukan saya seperti keluarga. Saya melangkah ke arah lemari arsip di samping meja rias. Laci paling atas sedikit terbuka. Tidak seperti biasanya. Beberapa map yang biasa saya susun rapi, kini berantakan. Tidak berurutan. Sangat kecil. Sangat samar, tetapi saya, seorang notaris, mengerti betul satu hal. Kamar ini tidak hanya ditempati untuk masa nifas. Seseorang telah menggeledahnya. Dan yang mereka cari bukan tempat tidur. Mungkin karena melihat saya diam terlalu lama. Bu Marni semakin menjadi. Beliau melangkah masuk. Suaranya melengking. "Jangan pasang muka begitu, sesama perempuan. Kalau yang lain sedang lemah, ya harus tahu diri untuk mengalah. Atau kamu lebih sayang tempat tidur daripada darah daging keluarga. Istri kakak iparmu ini baru saja melahirkan bayi merah. Masa kamu mau berebut dengannya?" Saya mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap suami saya. Kemudian Rina yang berdiri di tengah kamar saya, seolah sudah lama tinggal di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hati saya tiba-tiba menjadi dingin. Begitu dingin. Hingga semua kekesalan bertahun-tahun seolah membeku menjadi sebongkah es. Saya menarik koper saya ke tepi tempat tidur, membukanya pelan. Dengan tenang, saya mengambil dokumen pribadi saya, laptop, dan satu map kecil
yang selama ini saya kunci di laci paling bawah. Satu persatu, saya masukkan ke kompartemen koper. Seluruh keluarga itu mungkin mengira saya sedang merajuk kekanak-kanakan. Tetapi ketika saya menutup resleting koper dan menariknya ke pintu, barulah saya menoleh dan tersenyum tipis. "Bu," kata saya, "tenang." Larasati mengerti. Siapa yang lebih butuh tempat di rumah ini? Hari ini, Larasati lihat dengan sangat jelas. Setelah itu, saya menarik koper dan berjalan keluar. Di belakang saya, Bu Marni masih sempat melontarkan kalimat penuh hinaan. "Pergi saja sana. Kita lihat." Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama? Saya tidak menoleh ke belakang, karena saat itu juga saya tahu betul orang yang nanti akan panik bukanlah saya. Malam itu, setelah membawa koper ke rumah orang tua, saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar lama saya, menatap langit-langit. Di telinga saya masih terngiang ucapan ibu mertua. "Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak lagi marah sampai ingin menangis. Saya hanya merasa dingin. Dinginnya seseorang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari berkali-kali saya mengalah. Berkali-kali saya mundur. Sehingga sedikit demi sedikit orang lain menginjak kepala saya dan menganggapnya hal yang wajar. Saya teringat hari-hari awal pernikahan. Saya dan Bagas menikah hampir 5 tahun lalu. Waktu itu, ia bukan pria seperti sekarang. Ia perhatian, ia membela saya. Tetapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, sesuatu berubah. Setiap kali ada perselisihan, ia selalu memilih jalan paling mudah, yaitu menyuruh saya mengalah. Saya ingat satu malam, di tahun kedua, Bu Marni menuduh saya tidak menghormatinya, hanya karena saya pulang kerja larut dan tidak sempat menyiapkan makan malam. Padahal hari itu saya menyelesaikan 2 akta besar dan pulang dengan kaki yang hampir tidak bisa melangkah. Saya menjelaskan baik-baik, tetapi Bu Marni terus menyudutkan. Saya menoleh kepada Bagas, berharap ia berkata, "Bu, Laras juga lelah bekerja." Hanya itu. Tetapi yang ia katakan adalah, "Sudahlah, Laras, minta maaf saja ke ibu, biar selesai." Saya minta maaf malam itu, bukan karena saya salah, tetapi karena saya lelah dan setiap kali saya minta maaf untuk hal yang bukan salah saya, sedikit demi sedikit. Ada bagian dari diri saya yang ikut terkikis. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir saya sedang menjaga rumah tangga, padahal saya sedang mengajari mereka bahwa saya bisa diinjak tanpa perlawanan. Rumah yang kami tempati itu, saya beli 4 tahun lalu dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman bank yang saya cicil dari gaji saya. Sertifikatnya atas nama saya, Larasati. Bagas tahu itu. Bu Marni tahu itu. Tetapi entah sejak kapan, mereka mulai berbicara seolah rumah itu milik keluarga besar. Saya selalu mengira itu hanya cara bicara. Sampai malam ini, saat saya melihat laci arsip saya yang berantakan, saya mulai mengingat-ingat. Bukan satu kejadian, tetapi sebuah deretan panjang. Yang dulu saya kira hanya kebetulan. Tahun pertama pernikahan, Bu Marni datang menginap. Katanya hanya seminggu. Ternyata 2 bulan. Selama itu, ia mengganti tirai ruang tamu pilihan saya dengan tirai pilihannya sendiri. Saat saya bertanya, ia bilang, "Tirai saya terlalu suram." Saya mengalah. Saya pikir itu hal kecil. Tahun kedua, Rina sering datang akhir pekan. Setiap kali, ia membuka lemari saya, mencoba pakaian saya. Kadang membawanya pulang tanpa bertanya saat saya menyinggung dengan halus. Bagas justru menegur saya. Katanya, "Masa sama kakak sendiri perhitungan?" Saya mengalah lagi. Tahun ketiga, mulai berbeda. Rina mulai bertanya hal-hal yang aneh. Tentang siapa nama yang tertera di sertifikat rumah. Tentang berapa nilai rumah ini sekarang. Tentang apakah Bagas punya hak atas rumah. Karena ia suami saya. Waktu itu saya menjawab apa adanya. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dari uang saya. Dan suami tidak otomatis memiliki aset yang dibawa istri ke dalam pernikahan jika itu jelas milik pribadi. Saya menjawab sebagai notaris, datar, tanpa curiga.
Saya tidak sadar. Saya baru saja memberi mereka peta. Sejak itu, pertanyaan tentang rumah datang berulang. Selalu disisipkan di antara obrolan biasa. Bagaimana kalau rumah dibalik nama ke nama bersama? Bagaimana kalau rumah dipakai jaminan untuk modal usaha Rina? Bagaimana kalau? Setiap kali saya menolak halus, dan setiap kali suasana di rumah menjadi dingin selama beberapa hari, sampai saya yang akhirnya minta maaf, hanya agar damai. Saya baru mengerti sekarang, mereka tidak pernah berhenti. Mereka hanya menunggu satu kesempatan saat saya jauh, saat saya lengah, saat saya tidak bisa menjaga apa yang menjadi milik saya. Dan kesempatan itu adalah perjalanan dinas saya minggu ini. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang orang awam sering lupa. Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah aset, dan sebuah sertifikat hak milik adalah benda yang bisa diubah menjadi uang jika jatuh ke tangan yang salah, dengan cara yang salah. Saya bangun dari tempat tidur. Saya membuka laptop. Saya masuk ke akun penyimpanan awan yang selama ini saya gunakan untuk mencadangkan dokumen penting. Saya memeriksa satu persatu, setiap folder, setiap notifikasi. Dan benar, hati saya mencelos. Ada sebuah email masuk sore tadi, sebuah permintaan verifikasi elektronik terkait pengajuan pinjaman dengan agunan. Agunan itu adalah rumah saya. Email itu dikirim ke alamat cadangan yang hanya saya yang tahu. Karena dulu saya pernah mendaftarkannya sebagai email pemulihan saat membeli rumah. Pengaju permohonan, bukan saya. Saya membuka email itu lebih teliti. Nama pemohon yang tercantum adalah Bagas. Nilai pinjaman yang diajukan 2 miliar rupiah. Agunannya 1 unit rumah di kawasan tempat tinggal kami dengan nomor sertifikat yang saya hafal di luar kepala. Nomor sertifikat rumah saya. Saya menatap angka 2 miliar itu lama sekali. Bukan jumlah kecil. Itu hampir seluruh nilai rumah saya. Mereka tidak berniat meminjam sedikit. Mereka berniat menguras habis. Mungkin untuk modal usaha Rina yang sering ia bangga-banggakan, tetapi tidak pernah jelas bentuknya. Mungkin untuk hal lain. Saya tidak peduli untuk apa. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka berani mempertaruhkan atap di atas kepala saya untuk ambisi yang bukan milik saya. Saya menelusuri lebih jauh. Saya buka riwayat masuk ke akun penyimpanan saya. Ada satu kali masuk yang asing dari perangkat yang bukan milik saya 3 hari lalu. Mereka mencoba membuka berkas saya, bahkan secara daring. Tetapi berkas terpenting saya terkunci dengan lapisan keamanan tambahan yang hanya saya yang tahu. Mereka gagal di situ. Tetapi percobaan itu sendiri sudah meninggalkan jejak. Saya duduk diam beberapa lama, lalu saya mengerti semuanya. Pemindahan barang dari kamar saya bukan karena bayi. Itu hanyalah alasan untuk membuat saya pergi, supaya mereka bisa leluasa mencari sertifikat asli rumah saya. Saya tidak langsung menelpon siapapun. Saya, dari semua orang, paling tahu betapa berbahayanya bertindak terburu-buru. Jika saya menelpon dan menuduh malam itu juga, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyembunyikan bukti. Mereka akan menyiapkan alasan. Saya tidak mau mendengar penjelasan. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri sampai mana keberanian mereka. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Wajah saya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya temukan semalam. Saya menelpon seorang rekan, notaris senior yang dulu mengajari saya. Namanya Pak Hendra. Saya menceritakan situasinya secara umum, tanpa emosi, hanya fakta. Pak Hendra terdiam sebentar di telepon. Lalu beliau bertanya satu hal, sertifikat aslinya ada di mana? Laras. Saya tersenyum. Karena justru itulah kartu saya. Pakistan, jawab saya. Sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di rumah. 4 tahun lalu, saat saya membeli rumah itu, saya melakukan apa yang selalu saya sarankan kepada klien saya. Saya menyimpan sertifikat hak milik asli di safe deposit box di bank. Bukan di rumah, yang ada di laci arsip kamar. Hanya fotokopi yang sudah saya legalisir
untuk keperluan administrasi. Saya menyimpannya di sana justru untuk satu alasan. Jika suatu hari ada yang berniat buruk, saya ingin tahu dengan apa mereka akan mencoba. Mereka telah menemukan fotokopi itu. Dan dengan fotokopi, ditambah data pribadi saya yang ada di rumah, ditambah tanda tangan yang dipalsukan, seseorang telah mencoba mengajukan pinjaman. Pak Hendra menghela napas panjang. Kalau benar ada pengajuan dengan agunan rumahmu dan tanda tanganmu dipalsukan, kata beliau. Itu bukan lagi urusan keluarga. Laras. Itu pemalsuan dokumen, penipuan. Dan jika menyangkut sertifikat, bisa juga penggelapan. Kamu mengerti itu lebih baik dari saya. Saya mengerti. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan marah. Saya akan biarkan mereka berjalan sampai ujung. Sampai mereka tidak bisa lagi berkata khilaf. Siang itu, saat saya masih di kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Asih, petugas kebersihan yang biasa membersihkan lorong gedung kami. Orangnya sederhana, tetapi jujur. Setiap bertemu, ia selalu menyapa saya hangat. Pesannya singkat. Bu Laras, maaf ikut campur. Kemarin sore saya lihat ada yang angkat-angkat barang dari rumah ibu. Ada box bayi, ada kantong-kantong. Saya kira ibu pindah, tapi kok ibu nggak ada? Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Tangan saya menjadi dingin. Bukan karena terkejut, saya sudah tahu. Tetapi membaca konfirmasi dari orang luar membuat semuanya terasa lebih nyata. Mereka melakukannya terang-terangan. Tepat di hari saya pergi, mereka tidak takut dilihat tetangga. Karena di kepala mereka, rumah itu memang sudah menjadi milik mereka. Saya membalas Bu Asih. Saya berterima kasih. Saya bilang, saya baik-baik saja. Dan saya minta tolong satu hal. Jika ia melihat sesuatu yang lain, apapun, tolong kabari saya. Bu Asih membalas dengan cepat. Ia bilang, tentu. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya berhenti sejenak. Bu, kemarin saya juga lihat ada bapak-bapak rapi datang ke rumah ibu. Bawa map. Kayak orang kantoran, bukan tukang. Bapak-bapak berbaju rapi, membawa map. Saya tahu siapa itu. Itu adalah calo atau perantara yang biasa mengurus pengajuan pinjaman tidak resmi. Orang yang berani memproses dokumen yang seharusnya tidak diproses. Asalkan ada bayaran. Mereka tidak hanya mencoba sendiri. Mereka sudah menyewa tangan ketiga. Saya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi. Masuk ke dalam map saya. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Saya ceritakan tentang perantara itu. Pak Hendra terdiam, lalu bicara dengan nada serius. Laras, kalau sudah ada perantara, berarti mereka serius. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi dari rumah. Justru sebaliknya, mereka akan mempercepat selagi kamu tidak ada. Kamu harus selangkah di depan, selalu. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan lari. Saya akan pulang, tepat ke tengah jebakan mereka. Tetapi kali ini, sayalah yang memegang petanya. Selama 3 hari berikutnya, saya bermain peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran sebagai menantu yang merajuk, lalu luluh. Hari kedua, Bagas menelpon. Suaranya, hati-hati. Ia bilang, ibu sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia minta saya pulang. Ia bilang, merindukan saya. Saya menjawab dengan suara lelah, seolah saya hampir menyerah. Saya bilang, saya butuh waktu. Saya bilang, mungkin akhir minggu saya pulang. Saya sengaja terdengar lemah. Karena orang yang merasa lawannya lemah akan menjadi ceroboh. Dan benar, mereka menjadi ceroboh. Hari ketiga, saya menerima telepon dari seorang petugas di bank tempat saya menyimpan safe deposit box. Petugas itu kebetulan mengenal saya secara profesional. Ia bilang, ada seseorang datang ke cabang, membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, menanyakan prosedur pencairan pinjaman dengan agunan rumah atas nama Larasati. Petugas itu merasa janggal, karena ia tahu nasabah pemilik box itu adalah saya, dan saya tidak datang. Saya menutup mata sejenak. Lalu saya bertanya dengan tenang, siapa yang datang?
Petugas itu menggambarkan seorang perempuan parubaya, ditemani seorang pria muda. Saya tidak perlu nama. Saya sudah tahu. Petugas itu menambahkan satu hal yang menarik. Perempuan parubaya itu, katanya, sangat percaya diri. Ia bahkan sempat berkata bahwa ia ibu mertua dari pemilik rumah dan bahwa menantunya sudah setuju, hanya sedang di luar kota. Ia berbicara seolah semua sudah beres dan tinggal soal teknis. Pria muda di sebelahnya lebih banyak diam. Sesekali menyodorkan dokumen. Petugas itu merasa ada yang tidak beres, justru karena mereka terlalu yakin. Padahal dokumen yang mereka bawa tidak lengkap dan tidak sah. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri, sampai lupa bahwa di balik setiap meja resmi ada sistem yang tidak peduli pada keyakinan, hanya pada keabsahan. Mereka telah membuat surat kuasa palsu. Mereka memasukkan tanda tangan saya untuk memberi wewenang seolah saya menyetujui rumah saya dijadikan agunan. Mereka tidak tahu bahwa untuk pinjaman dengan agunan tanah, bank tidak bisa hanya menerima fotokopi dan surat kuasa di bawah tangan. Harus ada akta pemberian hak tanggungan yang ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Dan untuk itu, mereka butuh saya hadir, sadar, dan menandatangani sendiri. Itulah lubang dalam rencana mereka. Mereka mengira sertifikat dan tanda tangan palsu sudah cukup. Mereka tidak mengerti hukum. Sementara saya hidup dari hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas bank itu. Saya memintanya melakukan satu hal sederhana. Jangan tolak orang itu mentah-mentah. Cukup katakan. Prosesnya butuh kehadiran pemilik sertifikat secara langsung untuk penandatanganan akta resmi. Buat mereka merasa hampir berhasil. Buat mereka datang sendiri, membawa semua dokumen palsu mereka ke tempat di mana setiap kata akan tercatat. Lalu saya menelpon Pak Hendra lagi, dan saya menelpon satu orang lagi. Seorang penyidik yang dulu pernah menjadi klien saya, dan yang saya percaya. Sementara itu, di rumah, mereka mengira saya sudah hampir menyerah. Bagas mengirim pesan manis lagi, katanya. Pulanglah akhir minggu. Kita bicarakan baik-baik. Bu Marni bahkan menelpon dengan nada yang tiba-tiba lembut. Beliau bilang, sudahlah. Jangan dipikirkan yang kemarin. Kamu menantu kesayangan ibu. Saya mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Setiap kata manis mereka justru semakin meyakinkan saya. Orang yang baru saja menginjak saya tiba-tiba bersikap manis, hanya ketika mereka masih membutuhkan sesuatu dari saya. Dan yang mereka butuhkan adalah kehadiran saya di hadapan pejabat untuk menandatangani akta yang akan menyerahkan rumah saya. Saya membalas pesan Bagas. Saya bilang, baiklah, akhir minggu saya pulang. Tetapi sebelum itu, saya ingin satu hal. Saya ingin kita semua duduk bersama. Satu keluarga, dan menyelesaikan masalah rumah ini secara terbuka. Saya bilang, saya tidak mau ada yang merasa diam-diam dirugikan. Bagas membalas cepat, terlalu cepat. Ia bilang, tentu. Itu ide bagus. Ibu pasti senang. Kakak Rina juga. Saya tahu mengapa mereka senang. Mereka mengira pertemuan itu adalah kesempatan untuk membujuk saya menandatangani. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah panggung yang saya siapkan untuk mereka. Sehari sebelum pertemuan, Rina menelponku. Suaranya manis di awal. Ia bertanya kabar. Ia bertanya apakah saya sudah makan. Basa-basi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, pelan-pelan, nada itu berubah. Las, katanya. Aku cuma mau ingatkan, besok. Jangan bikin susah, ya. Ibu sudah tua. Bagas juga lagi banyak pikiran. Kalau kamu tanda tangan, semua beres. Kita semua senang. Tapi kalau kamu keras kepala, kamu sendiri yang rugi. Orang akan bilang, menantu macam apa? Sampai keluarga suami harus repot begini. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya membiarkan ia bicara karena setiap kalimatnya adalah pengakuan yang ia tidak sadari sedang ia berikan. Kamu tahu, Las, lanjutnya, semakin berani. Sebenarnya, rumah itu kan tinggal nama saja atas namamu, tapi yang merawat keluarga ini, yang menanggung ibu. Ya Bagas,
Wajar kalau keluarga ikut menikmati. Jangan pelit. Toh kamu perempuan, nanti juga ikut suami. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara yang sengaja saya buat lelah. Iya, Rina. Aku mengerti. Besok kita bicarakan baik-baik. Ia tertawa kecil di seberang, puas. Ia mengira ia menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja merekam dirinya sendiri di kepala saya, lengkap dengan niat Wen sebenarnya. Beberapa jam kemudian, giliran Bagas yang menelpon. Tetapi nada Bagas berbeda. Ia tidak lagi pura-pura manis. Suaranya datar, dengan ujung yang mengancam. Laras, katanya. Besok, kamu tanda tangan. Aku tidak mau ada drama. Ini sudah keputusan keluarga. Kalau kamu malu-maluin aku di depan ibu, jangan salahkan aku kalau aku ambil sikap. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawan satu keluarga sendirian. Kalimat terakhir itu, melawan satu keluarga sendirian, terngiang di telinga saya setelah telepon ditutup. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuat saya gentar. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Karena saya tidak pernah berniat melawan dengan suara. Saya akan melawan dengan kertas. Dan kertas. Tidak pernah takut pada teriakan. Sebelum hari pertemuan, saya tidak diam. Saya bekerja seperti saya bekerja untuk klien terpenting saya, yaitu diri saya sendiri. Saya pergi ke bank, membuka safe deposit box saya, dan memastikan sertifikat asli ada di tangan saya. Aman. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank bahwa sertifikat asli tidak pernah keluar dari penyimpanan. Saya mengumpulkan tangkapan layar email pengajuan pinjaman yang masuk ke alamat cadangan saya. Saya meminta salinan rekaman percakapan petugas cabang dengan perempuan parubaya itu. Saya menyiapkan contoh tanda tangan asli saya untuk dibandingkan dengan tanda tangan palsu di surat kuasa mereka. Saya juga mendatangi seorang ahli, rekan saya, yang biasa menangani pemeriksaan keaslian tanda tangan untuk perkara di pengadilan. Saya tunjukkan padanya tanda tangan asli saya dan tanda tangan palsu yang berhasil saya dapatkan, fotonya dari email pengajuan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Katanya, perbedaannya jelas. Tekanan goresan, sudut huruf, irama tanda tangan, semua berbeda. Bagi mata ahli, pemalsuan itu seperti tulisan tangan anak kecil yang meniru tanda tangan ayahnya. Ia bersedia memberi keterangan tertulis jika dibutuhkan. Saya menyusun semuanya, rapi, berurutan. Seperti saya menyusun berkas akta untuk klien. Setiap lembar punya tempatnya. Setiap bukti saling menguatkan. Ketika map itu selesai, saya menatapnya cukup lama. Di dalam map tipis itu, tersimpan kekuatan yang lebih besar daripada semua teriakan, semua hinaan, semua kalimat merendahkan yang pernah mereka lemparkan kepada saya selama bertahun-tahun. Lalu, saya melakukan satu hal lagi. Saya mengingat CCTV. Rumah itu memiliki kamera keamanan yang saya pasang sendiri. Saya ingat, di hari saya berangkat dinas, sistemnya mati. Saat itu, saya mengira hanya gangguan jaringan. Tetapi malam itu, saya menghubungi teknisi gedung. Dan mereka memastikan jaringan di rumah normal. Tidak ada gangguan. Artinya, seseorang sengaja mematikan kamera tepat saat saya pergi. Saya, sebagai pemilik akun, masih menyimpan rekaman cadangan di awan. Saya membukanya, dan di sana, sebelum kamera dimatikan, ada rekaman yang sangat jelas. Pumarni dan Rina membongkar laci arsip saya, mengambil map, memotret dokumen dengan ponsel. Bagas berdiri di pintu, mengawasi. Tidak mencegah. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa sangat tenang. Mereka pikir mereka mengusir seorang menantu. Mereka tidak tahu, mereka sedang merampok seorang notaris dan meninggalkan jejak di setiap langkah. Hari pertemuan tiba. Saya datang ke rumah itu sore hari, sama seperti hari saya diusir. Saya membawa satu tas kecil. Di dalamnya, sebuah map. Ruang tamu sudah diatur. Bu Marni duduk di sofa utama, raut. Wajahnya seperti hakim. Rina duduk di sampingnya, menggendong bayi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Bagas duduk di kursi, gelisah.
sesekali melirik ibunya. Begitu saya masuk, Bu Marni langsung memasang nada manis yang dibuat-buat. Nah, Larasati sudah pulang. Duduk. Nak, Ibu sudah siapkan teh? Kita ini keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Saya duduk. Saya meletakkan map kecil saya di atas meja. Saya belum membukanya. Rina yang pertama bicara. Dengan nada setengah mengejek. Marah sih boleh, Las. Tapi jangan berlebihan. Kamu ini menantu. Tapi gayanya seperti pemilik rumah saja. Aku kan cuma numpang beberapa bulan. Bukan mau merebut selamanya. Saya menatapnya. Beberapa detik. Lalu saya menjawab tanpa nada tinggi. Ada orang yang masuk ke rumah orang lain lewat pintu depan, kata saya. Ada juga yang masuk lewat sebuah alasan. Ruangan mendadak hening. Rina tertegun. Mungkin ia tidak menyangka saya akan bicara setajam itu. Bu Marni langsung menyala, seolah tersengat. Beliau menegakkan badan. Kamu jangan bicara menyindir begitu. Kakakmu baru saja melahirkan. Membawa bayi pulang ke sini itu berkah. Kamu sebagai menantu malah pasang muka. Kalau mau, kita selesaikan sekarang. Soal rumah ini juga, Ibu rasa sudah waktunya rumah ini diatur ulang. Atas nama keluarga, biar adil untuk semua. Itulah kalimat yang saya tunggu. Diatur ulang. Atas nama keluarga, diatur ulang bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Bagas berdeham. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, beberapa lembar surat. Begini. Laras, kata Bagas. Mencoba terdengar dewasa. Kami sudah siapkan surat, supaya rumah ini bisa dipakai bersama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Ini demi kebaikan keluarga, supaya kalau ada apa-apa, semua tertanggung bersama. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat kuasa. Surat yang menyatakan bahwa saya, Larasati, memberi wewenang kepada Bagas untuk menjadikan rumah atas nama saya sebagai jaminan pinjaman. Di bawahnya, sudah ada kolom tanda tangan saya. Dan yang membuat dada saya panas, di salah satu lampiran, sudah ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya meletakkan surat itu di meja. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Jadi, kata saya, kalian sudah menyiapkan ini, bahkan sebelum saya pulang. Itu hanya untuk mempercepat, sahut Rina cepat. Daripada bolak-balik, kamu tanda tangan, urusan selesai. Toh ini juga rumah keluarga. Saya tersenyum, senyum yang bahkan saya sendiri rasakan dingin. Rina, kata saya, kamu tahu apa beda surat kuasa di bawah tangan dengan akta hak tanggungan yang sah? Ia terdiam. Tentu ia tidak tahu. Tidak apa-apa, lanjut saya. Saya akan jelaskan. Karena sebentar lagi, kalian semua akan sangat butuh mengerti hukum. Lalu, saya membuka map kecil saya sendiri. Saya keluarkan lembar pertama. Saya letakkan di tengah meja. Ini, kata saya, adalah surat keterangan resmi dari bank. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik asli rumah ini tersimpan di safe deposit box atas nama saya dan tidak pernah keluar dari penyimpanan. Jadi, sertifikat yang kalian temukan di kamar dan kalian foto, hanya fotokopi. Tidak bernilai untuk transaksi apapun. Wajah Bu Marni mulai berubah. Saya keluarkan lembar kedua. Ini tangkapan layar email yang masuk ke alamat cadangan saya. Sebuah permintaan verifikasi pengajuan pinjaman dengan agunan rumah ini. Diajukan 3 hari lalu, tepat di hari saya berangkat dinas. Bukan oleh saya. Tangan Bagas mulai gemetar di atas meja. Saya keluarkan lembar ketiga. Ini keterangan dari petugas cabang bank tentang seorang perempuan paruh baya, ditemani seorang pria muda yang datang membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, mencoba mencairkan pinjaman atas nama saya. Petugas itu bersedia memberi kesaksian. Rina memeluk bayinya lebih erat. Senyumnya sudah hilang. Saya keluarkan lembar keempat dan saya letakkan paling pelan. Dan ini, kata saya, perbandingan tanda tangan. Tanda tangan asli saya yang terdaftar resmi di kantor notaris tempat saya bekerja. Dan tanda tangan di surat kuasa yang baru saja kalian sodorkan tadi. Silakan lihat sendiri. Bahkan orang awam bisa melihat. Itu
dipalsukan. Keheningan di ruangan itu berubah. Tadinya hening kemenangan, sekarang hening ketakutan. Bu Marni menatap 4 lembar kertas di meja itu, seolah benda-benda itu hidup dan mengancamnya. Wajahnya yang tadi setegas hakim mulai meretak. Bibirnya bergerak mencari kata, tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Lalu, seperti orang yang menolak tenggelam, ia mencoba berdiri dan menyerang. Itu kan bisa kamu buat sendiri. Suaranya melengking, tetapi sudah tidak ada kekuatan di dalamnya. Kamu notaris, kamu bisa atur surat seperti itu. Jangan menakut-nakuti orang tua. Saya menatapnya tenang. Bu, kata saya. Surat keterangan bank, ada kop dan tanda tangan pejabat bank, bukan saya. Email pengajuan pinjaman, dikirim dari sistem bank, dengan nama pemohon, Bagas, bukan saya. Rekaman CCTV, terekam otomatis oleh sistem, dengan tanggal dan jam, jauh sebelum saya tahu apapun. Dan tanda tangan palsu itu ada di surat yang baru saja Bagas sodorkan ke tangan saya 10 menit yang lalu, di depan mata kita semua. Mana yang bisa saya buat sendiri, Bu? Bu Marni terdiam. Karena tidak ada jawaban, Rina mencoba cara lain. Air matanya mulai turun. Ia memeluk bayinya, dan suaranya berubah memelas. Las, please. Aku baru melahirkan. Aku capek. Aku cuma mau yang terbaik untuk anakku. Kalau kamu laporkan ini, anakku gimana? Kamu tega lihat bayi ini tumbuh tanpa keluarga. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan meluluhkan saya. Saya bukan orang yang berhati batu. Tetapi, saya menatap bayi di gendongan Rina, lalu menatap mata Rina sendiri. Dan saya melihat, bahkan di saat seperti itu, matanya bukan mata yang menyesal. Matanya masih menghitung, masih mencari celah. Air matanya jatuh. Tetapi otaknya masih bekerja, mencari cara agar saya menyerah. Rina, kata saya pelan, anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang bayi. Tetapi jangan kamu jadikan bayimu sendiri sebagai tameng untuk menutupi apa yang kamu lakukan. Itu justru hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang ibu. Rina terdiam dan menunduk. Bu, potong saya. Pelan, tetapi tegas. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk menjaminkan aset orang itu tanpa izinnya. Namanya bukan urusan keluarga. Dalam hukum, namanya pemalsuan dan penipuan. Dan karena ini menyangkut sertifikat tanah, bisa juga masuk penggelapan. Saya tidak mengarang. Saya menyebut pasal. Saya menoleh ke suami saya. Bagas, kamu yang berdiri di pintu, mengawasi ibumu dan kakakmu membongkar laci arsip saya. Aku punya rekamannya. CCTV yang kalian kira mati ternyata punya cadangan di awan. Akun itu atas namaku. Wajah Bagas pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, lanjut saya. Aku mengira kamu hanya lemah, tidak berani membela aku di depan ibumu. Aku masih bisa memaafkan kelemahan. Tetapi malam itu, kamu bukan sekedar diam, kamu ikut. Kamu mengawasi. Kamu menyodorkan surat palsu ini ke tanganku dengan wajah yang kamu buat seolah peduli. Itu bukan kelemahan, Bagas. Itu pengkhianatan. Bu Marni mencoba berdiri. Suaranya kembali meninggi. Tetapi kali ini terdengar putus asa. Kamu mau apa? Mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Mau mempermalukan keluarga ini di depan tetangga? Kamu pikir orang akan memandangmu baik? Menantu yang menyeret keluarga suaminya ke polisi. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Bu, kata saya, selama ini yang membuat saya diam. Bukan karena saya tidak bisa melawan, tetapi karena saya peduli pada nama baik keluarga ini. Saya menelan banyak hal demi kata keluarga. Tetapi kalian salah menafsirkan kesabaran saya sebagai kebodohan. Hari ini, saya hanya mengembalikan rasa hormat itu ke tempat yang seharusnya. Saya tidak menggebrak meja. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyampaikan apa yang akan terjadi. Dengan suara seorang notaris yang membacakan akta, saya katakan bahwa sertifikat asli rumah ini ada di tangan saya. Aman.
bahwa rumah ini secara hukum sepenuhnya milik saya dan tidak satupun dari mereka berhak mengaturnya. Saya katakan bahwa surat kuasa palsu yang baru mereka sodorkan sudah menjadi bukti dan bahwa segala upaya menjaminkan rumah ini dengan tanda tangan palsu batal demi hukum. Bank tidak akan pernah bisa menagih saya karena saya tidak pernah menandatangani apapun. Lalu saya katakan bagian yang membuat mereka benar-benar terdiam. Saya bilang, seorang penyidik yang saya percaya sudah mengetahui kasus ini. Bukti sudah lengkap. Saya belum mengajukan laporan resmi. Belum. Keputusan ada di tangan saya. Dan keputusan itu akan bergantung pada apa yang terjadi setelah hari ini. Saya beri kalian satu pilihan, kata saya. Bukan karena kalian pantas, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebencian. Saya menatap Bu Marni. Ibu dan Rina akan keluar dari rumah ini dalam 3 hari beserta seluruh barang kalian. Kamar yang kalian rebut akan dikembalikan seperti semula. Surat kuasa palsu itu saya simpan sebagai jaminan agar kalian tidak pernah lagi menyentuh apapun milik saya. Jika kalian menurut, saya tidak akan melanjutkan laporan. Jika kalian melawan, semua bukti ini akan berbicara di tempat yang tidak bisa kalian kendalikan. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi saya tahu, itu air mata orang yang ketahuan, bukan yang menyesal. Bu Marni jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi seperti hakim, kini seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakannya. Bagas berlutut di lantai. Ia memegang lengan saya. Laras, maafkan aku. Aku hilaf, aku terjebak. Tolong, jangan akhiri semuanya. Demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama, lalu saya menarik lengan saya. Pelan, tetapi tegas. Bagas, kata saya, pernikahan kita sudah kamu akhiri. Di malam saat kamu berdiri di pintu dan menonton aku dirampok. Aku hanya menandatangani apa yang sudah kamu tulis sendiri. 3 hari kemudian, mereka pergi. Tanpa keributan, karena mereka tahu sehelai kertas di tangan saya lebih kuat dari semua suara melengking di dunia. Saya kembali ke rumah saya. Saya membongkar sprei bunga merah itu. Saya kembalikan anggrek kecil ke tempatnya di dekat jendela. Saya bersihkan setiap sudut yang pernah dijamah tangan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti milik saya. Hari pertama saya kembali sendirian di rumah itu. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memasak. Bukan masakan rumit, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering saya buat sebelum menikah di dapur ibu saya. Saya makan sendirian. Di meja makan yang luas, di rumah yang sunyi. Dan anehnya, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya makan tanpa harus waspada, tanpa harus memikirkan. Apakah hari ini akan ada lagi yang menyalahkan saya atau menyuruh saya mengalah? Saya duduk lama di meja itu. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Setiap dinding, setiap perabot, setiap sudut adalah hasil kerja keras saya, dan untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang lain membuat saya merasa asing di dalamnya. Hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Proses perceraian saya dengan Bagas berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang perlu saya tuntut. Rumah itu milik saya sejak awal. Tabungan itu hasil kerja saya. Yang ia bawa pergi hanyalah penyesalan. Dan seorang ibu yang masih menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Surat kuasa palsu dan semua bukti itu masih saya simpan dalam 1 mat di safe deposit box di samping sertifikat asli rumah saya. Saya tidak melanjutkan laporan pidana, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya di ruang sidang demi orang-orang yang tidak layak mendapat 1 menit pun dari waktu saya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni dan Rina pindah ke kampung. Rina
yang dulu begitu yakin bisa hidup dari kelicikan, kini berjuang sendiri membesarkan bayinya. Karena ternyata ayah dari bayi itu pun tidak bisa diandalkan. Bagas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah. Karena kemanapun ia pergi, ia membawa kebiasaan lamanya. Menyalahkan orang lain dan tidak pernah berani berdiri sendiri. Sementara saya kembali bekerja. Kembali memastikan tanda tangan orang lain sah. Hak orang lain tercatat pada pemiliknya yang benar. Hanya saja sekarang saya melakukannya dari rumah yang sepenuhnya saya tahu milik siapa. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu disalahartikan sebagai izin untuk diinjak. Ada batas, di mana mengalah berhenti menjadi kebaikan dan mulai menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mengira jika mereka cukup banyak mengalah, suatu hari mereka akan diterima. Tolong, ketahuilah, orang yang menghargaimu tidak akan pernah memintamu menghilang agar mereka nyaman. Ada pula banyak suami seperti Bagas yang menyangka menyuruh istrinya mengalah adalah cara menjaga kedamaian. Padahal itu hanyalah cara membiarkan ketidakadilan tumbuh, sampai akhirnya menghancurkan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut atau rasa memiliki yang keliru, lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari rumah yang lain, bahwa setiap kebaikan yang kau injak, suatu hari akan kau rindukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih mengalah selamanya, sampai kehilangan diri sendiri. Atau memilih berdiri dengan tenang, tanpa kebencian, tetapi dengan harga diri yang utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.